Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dilihat dari sudut pandang biologis bahwa semua makhluk hidup yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia berperilaku karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud dengan perilaku manusia pada hakikatnya adalah aktivitas yang mempunyai bentangan sangat luas, antara lain seperti bernyanyi, bekerja, belajar. Kesimpulannya bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Ada beberapa teori mengenai perilaku ini. Salah satunya tahun 1938 mengenai teori Skinner merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme merespon, maka teori Skinner ini disebut dengan teori SOR atau Stimulus Organism Response. Skinner membedakan adanya dua respon, yaitu responden respon atau reflektif. Ini respon yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu. Stimulusnya disebut dengan eliciting stimulation karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Misalnya makanan yang lezat dia menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup. Yang kedua yaitu operant respon atau instrumental respon. Ini respon yang timbul dan berkembang kemudian yang diikuti oleh stimulus tertentu. Stimulus ini disebut reinforce karena menguatkan respon. Misalnya seorang petugas kesehatan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya atau stimulus baru, maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya. Dilihat dari bentuk respon, ada yang covert behavior, ada yang overt behavior. Nah, yang perilaku tertutup atau covert behavior ini respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung. Jadi respon terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian atau persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima respon tersebut. Tetapi dia belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Misalnya, seorang ibu hamil tahu pentingnya memeriksakan kandungan. Seseorang pemuda juga tahu bahwa HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seksual. Sementara perilaku terbuka atau overt behavior, dia respon tersebut sudah jelas dan dapat dilihat orang lain. Misalnya seorang ibu hamil memeriksakan kehamilannya, lalu penderita TBC meminum obatnya secara teratur. Untuk pembentukan perilaku perlu dilakukan yang disebut dengan conditioning atau pembiasaan, dengan cara membiasakan diri berperilaku sesuai harapan. Misalnya kebiasaan bangun pagi, membiasakan diri tidak terlambat kuliah, atau menggosok gigi sebelum tidur. Nah, pembentukan perilaku ini terjadi dalam tingkatan tahapan. Melakukan identifikasi yang merupakan penguatan akan dibentuknya hal sesuatu, atau melakukan analisis menggunakan secara urutan komponen dan melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun. Perilaku kesehatan secara definisi pada dasarnya suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungannya. Nah, batasan ini mempunyai dua unsur pokok, yaitu respon dan stimulus atau rangsangan. Respon atau reaksi manusia dapat bersifat pasif dan aktif. Lalu yang bersifat stimulus rangsangan terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit. Lalu yang kedua, perilaku untuk mencari pengobatan, perilaku sehubungan dengan pemulihan kesehatan. Sementara perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan, respon seseorang terhadap sistem
pelayanan kesehatan, baik sistem pelayanan kesehatan modern maupun tradisional, dan perilaku terhadap makanan atau nutrition behavior, yaitu respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupannya. Klasifikasi perilaku kesehatan, yang pertama adalah perilaku kesehatan hal-hal yang berkaitan dengan memelihara dan peningkatan kesehatan. Lalu perilaku sakit, tindakan individu sakit, yaitu merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya atau rasa sakit. Perilaku peran sakit, yaitu tindakan individu sakit untuk memperoleh kesembuhannya. Ini Becker tahun 1979. Becker ini yang berhubungan, jadi klasifikasi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatannya, health related behavior. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Green, Lawrence and Green, ada yang disebut dengan faktor predisposing factor atau faktor kedua itu faktor pemungkin, enabling factor, dan faktor penguat, reinforcing factor. Predisposing factor ini yaitu faktor-faktor yang dapat mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat adalah pengetahuan dan sikap seseorang atau masyarakat tersebut terhadap apa yang akan dilakukannya. Misalnya perilaku seseorang untuk memeriksakan giginya akan dipermudah apabila orang itu tahu manfaatnya memeriksakan gigi, siapa dan di mana ia dapat memeriksakan giginya. Sementara faktor pemungkin, fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi terjadinya perilaku tadi. Misalnya terdapat klinik gigi atau dokter gigi di lingkungan sekitarnya. Sementara faktor penguatnya yaitu pengetahuan, sikap, dan fasilitas yang tersedia kadang-kadang belum menjamin terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat. Saya ambil contoh misalnya begini. Masyarakat dia sudah tahu manfaat dari memeriksakan gigi, sudah tersedianya klinik gigi, tetapi mereka belum ikut memeriksakan gigi karena tokoh masyarakat setempat juga tidak pernah mengikuti pemeriksaan gigi. Nah, contoh kedua misalnya seseorang mendapat tunjangan uang kesehatan dari tempat kerjanya sehingga merangsang orang tersebut untuk melakukan pemeriksaan gigi. Untuk domain perilaku kesehatan, Benjamin Bloom 1908 membagi perilaku manusia ke dalam 3 domain, yaitu pengetahuan, Snolet, yang kedua itu efektif dan psikomotor. Domain Bloom ini dikembangkan menjadi 3 ranah perilaku, yaitu Snolet, attitude, dan practice. Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Nah, penelitian Rogers sebelum orang mengadopsi perilaku baru terjadi proses berurutan. Dia merasakan awareness atau kesadaran, lalu interest, ada ketertarikan, ada proses evaluasi, dia menimbang-nimbang, lalu dia mencoba dan mengadopsi atau mengambil sebagian atau seluruh dari proses sebelumnya. Nah, pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu know atau tahu, memahami, comprehension, mengaplikasikan dan menganalisis, setelah itu mensintesis dan mengevaluasi. Untuk sikap itu responnya masih tertutup terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor emosi dan pendapat yang bersangkutan. Campbell tahun 1950, sikap itu suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon suatu stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, gejala kejiwaan yang lain.
Fungsi sikap belum merupakan tindakan atau reaksi terbuka atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposing perilaku. Jadi masih berupa reaksi yang tertutup. Stimulus akan merangsang sebuah proses stimulus, lalu dia akan melakukan reaksi terbuka. Reaksi terbuka sudah berupa tindakan. Sebelum terjadinya reaksi terbuka biasanya terjadi reaksi tertutup. Nah, reaksi tertutup ini yang disebut dengan sikap. Menurut Allport 1954, sikap itu terdiri dari 3 komponen pokok. Dia ada kepercayaan atau keyakinan ide dan konsep terhadap objek, kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek. Lalu ada kecenderungan untuk bertindak. Sikap juga mempunyai tingkat berdasarkan intensitasnya. Dia menerima, menanggapi, menghargai, dan bertanggung jawab, responsible. Tindakan atau praktis suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan support dari pihak lain, misalnya keluarga. Tingkat-tingkat praktek bahwa adanya suatu persepsi mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil merupakan indikator praktek tingkat pertama. Respon terpimpin, gate respon, yaitu respon terpimpin dapat melakukan sesuatu sesuai dengan contoh yang merupakan indikator praktek tingkat kedua. Sedangkan tindakan secara mekanis yaitu apabila seseorang telah melakukan atau mempraktekkan sesuatu hal secara otomatis, maka disebut tindakan secara mekanis. Sementara adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik, artinya tindakan itu sudah dimodifikasi sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Untuk perubahan perilaku, proses perubahan perilaku melalui 3 tahapan. Jadi dia tidak langsung ke dalam tahapan yang kita maksud. Dia ada tahapan-tahapan tertentu untuk merubah suatu perilaku. Tahapan pertama yaitu intervensi pada pengetahuan, lalu sikap dan tindakan. Pada pengetahuan kita memberitahukan penyakit, cara pemeliharaan kesehatan dan kesehatan lingkungannya. Proses perubahan perilaku adanya stimulus diterima atau ditolak. Jika diterima, lalu ada perhatian, mengerti dan memahami. Subjek mengolah stimulus dan hasilnya adalah kesediaan untuk bertindak terhadap stimulus, attitude, perilaku, dan jika ada dukungan atau praktis. Untuk determinan perilaku, yaitu faktor penentu atau determinan perilaku manusia, sulit untuk dibatasi karena perilaku merupakan resultan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Ada beberapa teori yang mengungkapkan bahwa determinan perilaku ini, seperti teori Lawrence and Grains, adanya faktor predisposing, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Teori Sendu M. Carr yaitu niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan perawatan kesehatan. Ada dukungan sosial dari masyarakat sekitar, ada atau tidak adanya informasi kesehatan atau fasilitas kesehatan. Untuk teori perubahan perilaku,
ada yang mengadop teori fungsi, bahwa teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu tergantung kepada kebutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang adalah stimulus yang dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Perilaku dilatar belakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Katz berasumsi bahwa pertama yaitu perilaku memiliki fungsi instrumen, atau perilaku dapat berfungsi sebagai defense mechanism atau sebagai pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Perilaku juga berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti. Teori berdasarkan Kurt Lewin tahun 1970 bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong, driving force, atau kekuatan penahan, resting force. Jadi perilaku itu dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di dalam diri seseorang. Sehingga ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang. Yang pertama yaitu kekuatan pendorong yang meningkat. Hal ini terjadi karena adanya stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan perilaku. Misalnya seseorang yang belum mengikuti KB, ada keseimbangan antara pentingnya mempunyai anak sedikit dengan kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki. Dapat berubah perilakunya jadi ber-KB gitu. Lalu kedua, kekuatan penahan menurun. Hal ini terjadi karena adanya stimulus yang memperlemah kekuatan penahanan tersebut. Misalnya dengan pemberian pengertian kepada orang tersebut bahwa banyak anak banyak rezeki adalah kepercayaan yang salah, maka kekuatan penahan tersebut melemah dan akan terjadi perubahan perilaku pada orang tersebut. Adanya kekuatan pendorong yang meningkat, kekuatan penahan yang menurun. Dengan keadaan semacam ini jelas akan terjadi perubahan perilaku. Penyuluhan KB yang memberikan pengertian terhadap orang tersebut tentang pentingnya ber-KB dan tidak benarnya kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki akan meningkatkan kekuatan pendorong dan sekaligus menurunkan kekuatan penahan tadi. Bentuk perubahan perilaku menurut WHO ada yang secara alamiah atau natural, ada yang dengan perencanaan, dalam rencana, ada juga kesediaan untuk berubah. Strategi perubahan perilaku. Jadi ada suatu strategi untuk merubah suatu perilaku. Berdasarkan WHO ada 3, berdasarkan kekuatan kekuasaan atau dorongan, dengan pemberian informasi, berdasarkan diskusi dan partisipasi.